Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan penuh keceriaan dan semangat. Pada kesempatan hari ini, kita akan mempelajari materi baru, yaitu materi hukum syara dan pembagiannya. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu ya. Nanti apabila ada teman kalian yang tidak hadir, mohon diberikan kabar penjelasan terhadap ketidakhadiran mereka. Yang pertama, Udin hadir, Pak. Ahmad hadir, Pak. Izul hadir, Pak. Alhamdulillah, semuanya sudah lengkap ya pada hari ini. Jadi sebelum kita memulai pelajaran, lebih baiknya anak-anak semua menyiapkan peralatan pelajarannya agar nanti bisa mencatat hal atau materi apa saja yang Bapak sampaikan dalam pelajaran pada hari ini. Marilah bersama-sama kita memulai pelajaran ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ketua kelas Bapak minta untuk memimpin teman-temannya dalam berdoa. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berjudul hukum syara dan pembagiannya. Bapak akan menjelaskan terlebih dahulu. Mohon anak-anak menyimak materi yang Bapak tayangkan dan penjelasan dari Bapak. Apabila di penjelasan Bapak kalian ada yang tidak paham, kalian bisa saja langsung bertanya ya. Yang pertama ada Al-Hakim. Apa itu Al-Hakim? Para ulama sependapat bahwa sumber hukum syariat bagi semua perbuatan mukallaf adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, jadi Al-Hakim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hukum-hukum ini diberikan Allah ada kalanya secara langsung berupa nas-nas yang diwahyukan kepada Rasulnya, dan ada kalanya dengan perantara petunjuk yang diberikan kepada ulama mujtahid untuk mengistimbatkan hukum terhadap perbuatan mukallaf dengan bantuan dalil-dalil dan tanda-tanda yang disyariatkan. Dalilnya seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surah Al-An'am ayat 57 yang berarti, katakanlah sesungguhnya aku berada di atas hujah yang nyata, yaitu Al-Quran dari Tuhanku, sedangkan kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa azab yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia memberi keputusan yang paling baik. Nah, dengan kata lain, pengertian ini mengisyaratkan bahwa kewenangan penciptaan hukum syara itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Perbuatan hukum hanya Allah saja, sedangkan Rasul sebagai penyampai dan penggali hukum-hukum syara yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tampak dari penuturan nas baik maupun berupa perintah dan maupun berupa larangan. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak ada menyebutkan ulama mujtahid. Nah, ulama mujtahid itu apa maksudnya ya, Pak? Pertanyaan bagus dari Udin. Jadi ulama mujtahid adalah orang yang ahli berijtihad dan ahli berfatwa karena telah terpenuhi syarat berijtihad
yang ma'ruf disebutkan dalam kitab-kitab usul fikih. Adapun selain mereka yang bukan ulama mujtahid, jauh dari terpenuhi syarat-syarat mampu berijtihad dan berfatwa. Nah, jadi untuk menjadi seorang dalam ulama mujtahid itu harus memenuhi kriteria-kriteria tersendiri ya, seperti Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hambali. Mereka itu ialah ulama mujtahid. Nah, jadi seperti itu ya jawabannya. Kita lanjutkan seterusnya, pengertian al-hukmu atau hukum. Hukum menurut bahasa adalah menetapkan suatu terhadap sesuatu. Jadi hukum itu adalah penetapan sesuatu atas sesuatu. Definisi hukum secara istilah menurut Muhammad Abu Zahra adalah hukum itu adalah tuntutan syar'i atau seruan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, baik sifatnya mengandung perintah maupun sifatnya mengandung larangan. Adanya pilihan atau adanya sesuatu yang dikaitkan dengan sebab atau hal yang menghalangi adanya sesuatu. Nah, jadi seperti itu definisi hukum. Selanjutnya, hukum itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hukum taklifi. Ialah hukum taklifi adalah hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan pasti atau tuntutan untuk mengerjakan dengan tuntutan yang tidak pasti. Artinya hukum taklifi ini hukum yang sudah ada dalam nas Al-Quran dengan pasti berisi perintah maupun berisi larangan. Nah, jadi ulama membagi hukum taklifi ini menjadi 5 macam, yaitu yang pertama wajib. Nah, jadi dalam hukum taklifi itu ada yang namanya wajib. Jadi hukum wajib tersebut ialah seorang yang beragama Islam, yang muslim, maka wajib mengerjakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Contohnya seperti sholat, puasa, zakat, dan naik haji. Nah, itu termasuk dalam hukum wajib. Lalu selanjutnya yang kedua ada haram. Contohnya seperti jangan mendekati zina, jangan mencuri, jangan riba, dan lain sebagainya. Nah, bila dia melakukan riba, dia melakukan mencuri, maka dia termasuk dalam kategori hukum yang haram. Nah, selanjutnya ada sunnah, ialah contohnya seperti bersiwak atau membuat perjanjian atau memakai wewangi-wewangian seperti yang pernah atau seperti yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya ada mubah seperti meminang orang. Nah, jadi hukum untuk meminang orang itu mubah atau boleh. Yang terakhir ada makruh seperti memakan sesuatu yang menyebabkan mulut kita menjadi bau. Nah, jadi seperti itu pembagian-pembagian menurut ulama dalam hukum taklifi. Lalu pembagian yang kedua ialah hukum wadi. Nah, jadi hukum wadi ialah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat, mani', azimah, rukhsah, sah dan batal bagi sesuatu. Jadi yang menyebabkan ada atau tidaknya hukum taklifi disebut sebagai hukum wadi. Nah, jadi hukum taklifi itu bisa terjadi karena adanya sebab, atau karena adanya syarat, atau karena adanya mani', azimah, rukhsah, sah dan batal. Pembagian hukum wadi ini ada 5, yaitu yang pertama sebab, seperti Allah Subhanahu wa taala menjadikan tergelincirnya matahari sebagai sebab, yaitu tanda untuk menetapkan wajibnya sholat zuhur. Nah, lalu yang kedua ada syarat-syarat. Nah, jadi di sini ada syarat wajib, contohnya seperti nisab zakat sebagai syarat wajib zakat. Yang kedua syarat sah, contohnya suci dari hadas besar dan kecil dalam bertaharah menjadi syarat sah sholat. Lalu yang ketiga ada mani atau penghalang, contohnya haid bagi wanita yang menjadi penghalang untuk melaksanakan sholat. Lalu yang keempat ada azimah dan rukhsah, suatu perbuatan karena adanya uzur sebagai pengecualian dari azimah, contoh sholat bagi seorang musafir, memakan daging binatang buas dalam keadaan terpaksa. Nah, itu merupakan uzur dalam keadaan seseorang tersebut. Nah, yang terakhir ada sah dan batal.
Contohnya seperti dalam sholat, puasa, haji, serta disempurnakan syarat dan rukunnya, maka efeknya yang diperoleh apabila terbebas kewajibannya tidak dapat hukuman di dunia dan berhak mendapat pahala di akhirat, seperti penjelasan tentang hukum syarat dan pembagiannya. Nah, jadi dalam sholat misalnya, apakah dia itu sah sholatnya, apakah dia itu batal sholatnya. Nah, jadi seperti itu penjelasan tentang hukum taklifi dan hukum wajib. Nah, anak-anak, sekarang Bapak ada game. Tiap-tiap dari kalian nanti akan dapat kertas, dan di kertas itu ada soal yang wajib kalian jawab. Dijawabnya secara lisan ya, bisa dipahami anak-anak. Nah, sekarang silahkan dijawab berurutan. Siapa yang mendapatkan nomor 1 itu yang pertama ya. Saya Pak dapat soal nomor 1. Pertanyaannya, siapakah Al-Hakim itu? Jadi, pada hakikatnya penciptaan hukum itu Al-Hakim, yaitu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Rasul dan mujtahid juga mempunyai peran sebagai penyampai hukum-hukum Allah serta melahirkan hukum-hukum syara yang tidak dijelaskan oleh Allah secara tekstual dalam wahyunya. Jadi kesimpulannya, Al-Hakim itu ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Saya Pak dapat soal nomor 2. Klasifikasikan hukum syar'i berdasarkan syariat Islam. Jadi hukum syar'i itu terbagi menjadi 2. Yang pertama hukum taklifi dan yang kedua ialah hukum wadi. Hukum taklifi ialah hukum yang mengandung tuntutan untuk mengerjakan sesuatu dengan tuntutan pasti atau yang tidak pasti. Jadi hukum taklifi ini terbagi menjadi 5, Pak. Yang pertama itu wajib, yang kedua haram, yang ketiga sunnah, yang keempat mubah, dan yang terakhir itu makruh. Nah, jadi seperti itu, Pak, mengenai hukum taklifi. Lalu hukum wajib mengandung berkaitan tentang 2 persoalan, yaitu menjadikan sesuatu karena adanya sebab, adanya syarat, adanya mani, adanya rukhsah, azimah, sah, batal bagi sesuatu. Nah, jadi seperti itu, Pak, klasifikasi atau pembagian tentang hukum syar'i. Saya Pak dapat soal nomor 3. Soalnya, jelaskan pengertian dari mukallaf. Jadi mukallaf adalah seseorang muslim yang sudah mencapai akil balik atau usia balik dan dikenai kewajiban atau perintah dan menjauhi larangan dalam agamanya. Jadi siapa saja Pak apabila dia sudah balik berakal, dia itu disebut dengan mukallaf. Nah, jadi seperti itu Pak kesimpulannya tentang pengertian dari mukallaf. Oke, baik. Jadi apa yang kalian sampaikan itu sudah benar ya. Jadi Al-Hakim itu sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penetapan hukum itu mutlak kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, klasifikasi hukum yang benar tadi itu. Jadi hukum itu terbagi menjadi 2, yaitu hukum taklifi dan hukum wadi. Lalu yang terakhir, apa itu arti mukallaf? Jadi mukallaf itu ialah orang yang sudah balik dan berakal yang dikenakan hukum syariat, sehingga dia apabila mengerjakan dapat pahala, kalau meninggalkan perintah maka dia dapat dosa. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai kita laksanakan. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bisa bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari, dan Bapak ingatkan kembali kepada anak-anak semua untuk selalu belajar dan tak lupa pula ilmu yang telah diajarkan oleh guru-guru kalian itu diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, karena sebaik-baik ilmu adalah ilmu yang diamalkan. Baiklah anak-anak, untuk menutup pembelajaran hari ini, marilah kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri dengan mengucap wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.